Sehat semuanya ya? Sehat. Sehat. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Ayu Fatia Kulfa, ya hadir. Caca Aprilia, hadir. Selanjutnya dipersilahkan untuk menyiapkan buku paket. Tepuk 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, diet sehat. Pada pertemuan yang lalu yang kita pelajari adalah tentang apa? Potensi kemaritiman Indonesia. Coba sebutkan potensi kemaritiman ini yang ada di daerah kalian, di daerah kita ini. Tongkol, durang, kayu, teri, kakap, dan sebagainya. Pohon bakau yang ada di Pantai Konang. Terumbu karang yang ada di Pantai Konang dan Pelang. Ya, pada pertemuan kali ini adalah jumlah penduduk Indonesia dan persebaran penduduk Indonesia. Manfaat kita mempelajari: satu, mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, mengetahui persebaran penduduk Indonesia, merata atau tidak merata. Yang ketiga, mengetahui kepadatan penduduk Indonesia. Pendekatannya adalah saintifik, modelnya adalah problem based learning, dan metodenya adalah diskusi kelompok. Kemudian tujuannya adalah satu, melalui gambar jumlah penduduk dunia, murid dapat mengidentifikasi jumlah penduduk Indonesia di antara penduduk negara lainnya di dunia dengan benar. Yang kedua, melalui gambar persebaran penduduk Indonesia, murid dapat menjelaskan pola persebaran penduduk Indonesia dengan tepat. Tiga, membuat laporan hasil observasi tentang jumlah dan sebaran penduduk di Indonesia dengan benar. Teknik penilaiannya nanti ada tiga. Yang pertama adalah penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini adalah dinamika kependudukan Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu jumlah penduduk, yang kedua persebaran penduduk, yang ketiga komposisi penduduk. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Bapak tampilkan di layar tentang jumlah penduduk dunia pada tahun 2020. Indonesia berada di urutan keberapa? Berada di urutan keempat. Di bawah negara mana? Negara USA. Sebaran penduduk Indonesia menurut pulau. Jumlah penduduk Indonesia yang paling banyak di pulau mana? Jawa. Di pulau Jawa. Provinsi yang paling banyak penduduknya adalah provinsi mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Jumlah penduduk provinsi Jawa Timur, provinsi kita. Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan kabupaten kita yaitu Kabupaten Trenggalek. Jumlah penduduknya adalah
Kecamatan Panggul. Jumlah penduduknya yang laki-laki berapa? 41.241. Iya, yang perempuan? 40.583. Iya. Jumlah laki-laki dan perempuan? 81.824. Iya. Silakan kalian membuat pertanyaan sebanyak mungkin. Silakan bertanya. Mengapa Pak penduduk Pulau Jawa lebih besar daripada pulau-pulau lainnya? Ya. Mengapa jumlah penduduk Indonesia sangat besar? Apa dampak persebaran penduduk yang tidak merata? Apa upaya pemerintah untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata? Baik, kita sudah mendapatkan beberapa pertanyaan yang selanjutnya akan kita diskusikan bersama. Silakan, saya beri waktu 20 menit. Mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa penduduk Indonesia sebenarnya tidak merata? Menurut kelompok kami, karena nomor 1, kualitas tanah. Kualitas tanah di suatu wilayah kurang baik sehingga sulit dilakukan kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, ketersediaan lapangan pekerjaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan suatu wilayah terbatas atau lapangan pekerjaan yang tidak tersedia tidak sesuai dengan jumlah penduduk, jumlah kelompok usia produktif yang ada. Yang ketiga, letak suatu pusat pemerintahan. Letak suatu pusat pemerintahan juga mempengaruhi sarana dan wilayah. Contohnya saja Jakarta. Pusat pemerintahan negara Indonesia berada di kota Jakarta, sehingga sarana prasarana tersedia di kota tersebut, mulai dari kategori edukasi, entertain, religi, dan sebagainya. Silakan dari kelompok yang lain akan menanggapi atau memberi masukan. Silakan. Tidak. Baik. Mengapa penduduk Indonesia sebarannya tidak merata? Yang pertama adalah karena faktor kesuburan tanah. Yang faktor yang kedua adalah faktor kesediaan lapangan kerja. Faktor yang ketiga, pusat pemerintahan itu terletak di Pulau Jawa. Apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Menurut kelompok kami, 1. Bertambahnya tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. 2. Semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di daerah perkotaan. Yang ketiga, semakin memburuknya kondisi udara di perkotaan karena disebabkan oleh banyaknya yang menggunakan kendaraan serta asap pabrik berbagai macam produk yang menimbulkan polusi udara. Tidak ada sanggah dari kelompok yang lain? Ada? Ya, silakan. Apa penyebab kemiskinan di kota itu semakin meningkat? Ada jawaban dari kelompok 3, silakan. Kelompok 1. Kurangnya lapangan pekerjaan. Ada lagi, silakan. Banyaknya pengangguran. Karena banyak pengangguran akhirnya pendapatan juga menurun, akhirnya terjadi kemiskinan. Selanjutnya untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 3. Mengapa kepadatan penduduk terpusat di Pulau Jawa? Menurut kelompok kami, karena Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat subur, sehingga pertanian tradisional sudah berkembang sejak lama.
Silakan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk memberikan tanggapan, masukan. Menurut kelompok kami, karena Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, antara lain disebabkan karena kesuburan lahannya untuk pertanian. Namanya pun zaman dulu adalah Jawa Dwipa, yang menimbulkan kesuburannya. Tempat kayu yang ditancapkan di tanah bisa menjadi tanaman. Ternak bisa tumbuh karena rumputnya hijau di mana-mana. Karena kesuburannya, Pulau Jawa menarik pendatang sehingga menjadi paling padat di Indonesia. Masih ada lagi dari kelompok 3? Tidak ada. Baik, yang nomor 1 tadi sudah dijelaskan, yaitu tingkat kesuburan Pulau Jawa. Pusat-pusat pemerintahan itu banyak di Jawa. Kesempatan kerja juga banyak di Jawa. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana caranya agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk ke daerah lain dalam wilayah Indonesia. Program KB penundaan usia kawin, yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Seminar atau penyuluhan tentang KB dan BKKBN, menambah pengetahuan tentang kependudukan, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pembangunan. Sekarang dipersilakan dari kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atau masukan. Ya, silakan. Menurut kelompok kami, yang pertama membuka lapangan pekerjaan di daerah-daerah seperti di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Papua. Yang kedua, mengadakan program transmigrasi. Yang ketiga, melakukan atau melaksanakan pemerataan pembangunan. Yang pertama adalah transmigrasi. Yang kedua adalah peningkatan lapangan kerja. Yang ketiga adalah dengan penundaan pernikahan usia dini. Yang keempat adalah memeratakan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang penduduknya masih sedikit. Hari Selasa kemarin di daerah kita oleh Bapak Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, diresmikan bendungan di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Tugu. Disilakan untuk menyimpulkan hasil diskusi. Persebaran jumlah penduduk Indonesia disebabkan oleh 3 faktor. Yang satu, bertambahnya tingkat kemiskinan di daerah perkotaan. Yang kedua, semakin meningkatnya tingkat kriminalitas di daerah perkotaan. Yang ketiga, semakin memburuknya kondisi udara di perkotaan karena disebabkan oleh polusi udara sehingga menjadikan banyak polusi. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Upaya pemerintah untuk memeratakan, yaitu transmigrasi, program KB, penundaan usia kawin, penyuluhan tentang KB dan BKKBN, menambah pengetahuan tentang kehidupan, menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah, pemerataan pembangunan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang menjawab dengan tegas. Kelompok 2 yang menjawab dengan benar dan cepat. Ya, beri aplaus untuk kelompok 3 yang telah menjawab dengan tepat dan cepat. Baik, apakah kalian merasa nyaman atau senang dengan pembelajaran seperti ini? Baik, berarti dalam kegiatan belajar berikutnya kita menggunakan metode ceramah dan diskusi. Baik. Nanti kalian saya berikan tugas di rumah, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Silakan. Dipersilakan LKPD-nya untuk dikumpulkan
Untuk pertemuan yang akan datang tentang penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin di buku paket halaman 42 sampai 43. Sebelum kita pulang, hati-hati di jalan, jaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. ya, sebagian dari iman. Dipersilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi